kembali lagi di Mancung Jagat Lembut. Hari ini kita kedatangan narasumber yang bernama Kafira. Halo. Yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung dengerin aja ceritanya Kafira. Baik. Kafira bisa ceritain? Boleh. Dari mana nih? Awal bisa ngeliatnya apa? Bisa, boleh dari awal-awal dulu. Pertama kali bisa melihat. Gitu. Boleh. Awalnya sih sejak mulai habis sakit gitu kan. Terus bisa ngerasain, terus lama-lama ngedenger kayak ada yang manggil-manggil gitu. Sakit apa itu? Iya, sakit yang kayak sering kayak pingsan di sekolahan lah gitu. Oh, jadi itu kejadiannya masih sekolah? Iya, masih sekolah. Terus pulang-pulang setiap maghrib udah kumat lagi. Kayak ada yang manggil gitu. Nama? Iya, langsung kayak kok ini orang tahu nama aku, orangnya di mana gitu. Nggak kelihatan orangnya kan, cuma dengar suaranya doang. Iya. Terus habis itu ini siapa? Ini tiap maghrib pasti kejadian kayak gitu. Nah, habis dari kejadian kayak gitu, pas mulai agak-agak mau masuk SMA lagi kan, mau masuk SMA, saya sering ini kalau tiap hari Jumat, pas mau masuk sholat Jumat orang kan, ada kejadian lagi nih. Nah, kalau mau pas Jumatan gitu, kepala berasa kayak dipentokin paku. Kayak dipentokin paku. Terus udah itu, udah mulai di situ lah sering melihat yang aneh-aneh. Mulai ngeliat kayak anak-anak bayi. Terus udah melihat lagi kayak udah kayak berbentuk orang tapi badannya binatang. Sepotong orang, sepotong binatang. Yang kayak kuda gitu. Modelnya kayak kuda. Terus pertama kali kakak lihat begitu gimana perasaannya? Takut atau apa gitu? Ngerasa takut sih ada, tapi shocknya kok Aneh gitu ya? bisa ngelihat kayak ginian gitu Bun. Jadi ini awalnya bagaimana, kenapa saya bisa ngelihat kayak gini? Jadi bertanya sendiri ke dalam hati, kok cuma aku aja yang bisa ngelihat, bisa ngerasain. Adik-adik aku enggak. Sama mama enggak. Kadang merasa kamu ngomong sama siapa? Keluarga kayak gitu? Iya. Kadang ngomong sama siapa sih? Enggak. Ada tadi di situ. Mana? Enggak ada. Jadi orangnya bingung ngomong sama siapa. Kakak nggak pernah tuh cerita ke ibu atau adik atau saudara kayak gitu? Pernah sih cerita, tapi kayak Gak mereka percaya. enggak percaya. Enggak masuk akal lah katanya. Berarti pertama kali bisa ngeliat itu kira-kira umur berapa? Kalau melihat itu sekitar umur 15-an. 15 tahun. Sampai Iya, udah sampai mulai di kelas 2 kalau nggak salah. Terus apa lagi pengalaman mistisnya selain itu? Pengalaman mistis pas waktu apa ya? Pernah sih ngerasain yang namanya kayak apa ya? Orang bilang mati suri. Oh pernah? Iya. Itu kapan gitu ya? Pas SMA. SMA. Itu kenapa? Kakak kok bisa mati suri kayak Mati gitu? suri ya. Mati surinya itu gara-gara pernah sakit. Sakitnya berapa hari gitu kan. Terus tiba-tiba langsung kayak ngedrop gitu. Udah gak bisa bangun-bangun lagi. Dan terus sudah yang pas ngedrop banget itu udah nggak ngerasain apa-apa lagi. Seharian itu. Oh jadi mati surinya sehari atau beberapa hari? Sehari. Sehari aja. Iya. Terus waktu mati suri itu ngerasain apa aja? Waktu mati suri itu berasa kayak dibawa ke tempat lain. Dibawa sama siapa itu? Ada kayak
perempuannya cantik, panjang rambutnya, pakai baju putih, terus katanya gini, kalau kamu ikut saya kamu bakalan kayak di sini, tempatnya kayak di sini nih, enak, kata dia. Terus aku bilang gini, enggak, aku nggak mau, tempatnya kamu berbeda dengan tempat saya, kamu kan udah nggak ada di dunia, sementara saya kan masih bisa ini ke dunia. Terus bilang, iya kamu harus ikut saya bilang nggak mau, belum apa ya, maksudnya masih ada yang saya belum selesaiin juga. Jadi dia bilang, ya terserah kamu, kalau mau ini saya tunggu kamu kembali ke sini. Iya. Terus habis itu bagaimana tuh? Pas habis itu kayaknya udah gimana ya, udah dibilang ya udah kamu, dia kayak kesel gitu, ya udah saya kembaliin kamu ke tempat kamu lagi. Ya udah, jadi itu pas lagi udah mau maghrib baru diinin lagi, dikembaliin, baru sadar. Iya, alam sadarnya. Itu kalau boleh tahu sakitnya itu apa, Kak? Sakit saya waktu itu demamnya tinggi, demam tinggi, terus waktu itu juga udah merasa kayak badan lemes gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain, tiduran terus, ya udah nggak bisa ini bangun-bangun, terus udah itu nggak bisa ngerasain apa-apa lagi. Setelah mati suri itu ada kemampuan di atas rata-rata nggak, kayak fenomenanya? Ada sih, waktu itu sering pas kalau kemana-mana gitu kayak ada yang ngawasin gitu, terus kayak ada yang berasa orang itu ada di dekat saya mulu. Oh, jadi kayak ada sosok Iya, yang nemenin gitu. Kakak tahu tuh sosok itu seperti apa tuh? Kalau untuk ininya sih saya bilang enggak, saya nggak mau tahu. serem mau taunya. Cuman ya itu aja, udahlah, kalau kamu mau ikut saya nggak apa-apa, yang penting jangan bikin saya terganggu, jangan nakutin saya juga, yang penting kalau kamu mau jagain saya, itu aja, nggak usah mau nakut-nakutin siapa saja, udah cukup temenin aku kayak gitu. Terus setelah itu apa lagi? Pas waktu itu lagi kemana gitu kan, dapat kayak penglihatan gitu, kayak berasa dejavu, sering merasa dejavu. Apa itu yang dilihat? Kayak gini, lihat suatu tempat, terus kayak pernah ke tempat itu, tapi belum pernah sama sekali. Kayak berasa dejavu gitu. Kayak berasa nggak asing gitu. Iya, kayak kok tempatnya nggak pernah maksudnya nggak pernah aneh buat saya, kayak sering ke situ lah tempatnya. Itu udah sering kayak gitu? Iya, sering. Malah kan dulu pernah juga kayak gini, pernah ketemu orang, kok kayak pernah berasa ketemu orang itu juga di mana gitu, merasain kayak gitu, dejavu begitu. Terus apa lagi itu setelah itu? Terus waktu itu juga kayak gini, kayak udah ngerasain apa ya yang namanya ngelihat sosok yang jangan disebut namanya deh. Apa? Tante Kunti. Oh, Kunti. Itu Tante pertama kali kakak ngeliat Kunti itu bagaimana? Serem. Iya. Takut. Waktu itu wujudnya emang apa nantinya? Dia berupa manusia sih, cuman ya mukanya itu rada serem. Iya. Pokoknya serem lah. Mukanya nggak kayak kita gini. Dia mukanya kayak ada yang apa ya, kayak udah kayak hancur banget mukanya. Terus rambutnya aur-auran, pakaiannya juga kayak gimana gitu kan. Nah, pas kakak ngeliat itu, sosok itu ngeliat kakak juga enggak?
atau gimana? Dia tahu saya ngeliat dia. Tapi dia diem aja. Diem. Cuman dia ngeliatin saya juga. Itu ngeliatnya di mana? Waktu itu di sana di Makassar. Oh, Makassar. Di tempat tinggal kakak. Iya, di sana. Pas mau apa ya waktu itu mau kuliah. Ketemuan sama mereka. Jadi pas masuk kuliah baru bisa ngeliat wujud-wujud yang kayak gitu. Iya, lebih nyata lagi penglihatannya ke Jelas arah situ. lagi. Iya. Selain Kunti, Apalagi Pernah juga ketemu yang kayak apa ya waktu itu? Istilahnya di Lampung lah. apa ya? Di Lampung. Kayak apa itu sosoknya gitu? Kalau di Lampung itu mah yang kayak dia kayak yang biasa dibikin orang. Oh, yang kayak boneka-boneka yang gitu. Iya, pernah ketemu sama itu. Terus pernah juga ketemu sama ini nih. Yang dibilang orang genderuwo. Oh, yang tinggi besar kayak gitu. Matanya merah. Pas kakak lihat itu gimana rasanya? Aduh, mau lari gimana gini ya. Serem. Mau lari kepala ini juga nggak tahu mau lari kemana, bingung mau larinya kemana. Ya udahlah berdiam diri aja. Tapi dia sosok itu nggak deketin kakak. Oh, dia mau ngedeketin, cuman aku bilang jangan sampai dia ngedeketin, jangan sampai dia ngedeketin, sambil ini tutup mata aja, tutup mata, iya tutup mata sambil udah gitu, tolong saya jangan deketin. Terus dianya ini kayak mantau aja gitu. Oh, dari kejauhan. Iya, mantau dari kejauhan. Mending kamu di situ aja, jangan datang ke sini ya, jangan ganggu. Aku nggak ganggu kamu, kita nggak ganggu, jangan saling ganggu. Saya nggak ganggu kamu, kamu jangan ganggu saya. Kamu di tempatnya kamu. Iya. Itu. Terus ada nggak fenomena yang terkesan mistis atau yang ekstrim gitu? Yang bikin kakak tuh bener-bener yang takut atau gimana gitu? Yang paling takut ya. Waktu itu kayaknya di sini deh. Di sini. Iya. Kerja. Tempat sini. Kita lagi ngumpul di bawah kan, kayak ngobrol-ngobrol santai gitu. Tiba-tiba ada bunyi suara sepatu kayak ngesentak gitu. Kayak turun dari tangga ini. Padahal nggak ada orang sama sekali. Cuma bunyi sepatunya doang. Saya datang ngecek, nggak ada orang. Tapi teman-teman dengar juga. Dengar. Itu jam berapa kira-kira? Siang atau malam? Udah mau habis maghrib. Habis maghrib. Pernah juga pas baru-baru masuk sini, saya kayak dikerjain gitu. Kerjain di mana? Dikerjain pas lagi cuci piring di bawah kan, cuci piringnya di tempat cucian piring. Kok tiba-tiba ada yang nyolek gitu. Terus Berasa tuh. iya dicolek, gue berasa sekali. Gini. Aku pikir teman-teman yang ngerjain. Lihat orangnya, kok nggak ada orang di sini sama sekali. Keluar ngecek, ada di luar mereka semua. Pada di luar nongkrong. Lah saya sendiri yang di dalam. Itu malam-malam juga? Iya, jam 7. Oh, jam 7. Jam 7 dikerjain. Itu baru bener yang merasa yang Iya, abis dikerjain gitu kayak merasa ada yang tiupin kuping lah. Kayak ada yang niupin kuping, ada yang tarik-tarik rambut. Iya. Kan waktu itu aku belum cepolan kayak gini, masih ikat biasa, dikuncir biasa. jadi Ditarikin rambutnya. Kayak dikerjain gitu. mungkin karena orang baru gitu kali ya, terkenal. Iya kali, minta dikenalin. Tapi pernah nggak ngelihat sosok yang gitu kerja? Waktu itu 2 hari berikutnya baru ngeliat orangnya. Apa itu? Gimana bentuknya? Dia kayak bayangan hitam tinggi besar. Tinggi besar. Bayangan hitam. Itu ngelihatnya waktu lagi ngapain? Sama, posisi yang sama, nyuci piring juga.
Malam juga. Dia minta juga lagi. Terus aku bilang aja, aku nggak ganggu kamu, jangan gangguin saya ya. Cukup perkenalannya kemarin udah. Gitu. Jadi setelah itu nggak pernah Udah. ganggu lagi, nggak iseng-iseng. Udah nggak iseng-iseng lagi. Cuman waktu itu kemarin nggak tahu dia apa yang lain lagi datang ini yang suara kaki itu, sepatu itu. iya sepatunya kayak sepatu yang berat gitu ininya. Iya, sepatu kayak sepatu laras gitu. Bunyinya nyata banget bunyinya. Padahal nggak ada orang sama sekali yang naik. Cuman kita aja bertiga lewat di bawah sini. Ih, kok berasa ada yang ini ya? Kayak turun gitu. Padahal nggak ada orang sama sekali. Saya naik ngecek sini nggak ada. Serem juga ya. Nggak ada orang sama sekali. Terus selain itu apa lagi pernah dialami? Pas yang waktu itu kayak berasa ini nih uang kasirnya di bawah ada yang hilang. Setelah dihitung, sorenya saya hitung jam segini kan masih lengkap. Pas mau dimasukin ke ini lagi ke tempat yang buat ngumpulin uang itu kan, kok berkurang, nggak sesuai lagi dengan yang di hitungan pertama tadi. Jadi apa ya? Perasaan tadi uangnya pas, kok ini berkurang? Tapi bersamaan saat itu tuh, kakak melihat nggak ada sosok apa gitu? Pernah sih ngeliat, maksudnya dia ini kalau yang sosok datang itu kayak ada anak kecil, ya kayak seumuran yang tadi. Oh, yang anak kecil tadi itu, tapi dia rambutnya nggak ada. Botak. Rambutnya nggak ada. Terus dia cuma turun main-main di situ aja di bawah Enggak. freezer itu. Dekat freezer. Tapi dia pakai baju kayak gitu. Enggak. Cuma popoan doang. Yang celana putih kayak gitu aja. Kayak popok gitu. Terus akhirnya uangnya kembali atau enggak? Enggak. Hilang gitu aja? Hilang, nggak tahu kemana ininya. Nah terus yang sosok anak kecil itu suka ngeliatin lagi nggak? Udah nggak pernah datang lagi. Oh, Setelah pas uang hilang. Oh. Pas uang hilang udah nggak nongol lagi ke sini. Kabur lagi. Terus apa lagi tuh Pak yang alami? Entah di rumah atau di mana? Di rumah. Kalau pas yang di rumah sih kebetulan waktu itu telat pulang malam kan dari sini, dari tempat kerja. Si kakak aku di rumah kan udah pada tidur semua. Nggak merasa waktu aku udah pencet bel gini biar mau dibukain pintu. Akhirnya tidur depan teras. Kakak. Nah, terus tidur depan teras. Pas tidur jam berapa ya waktu itu, jam-jam 3-an lah. Kok merasa ada yang ngeliatin dari pohon gitu kan dekat depan dari rumah itu kan ada ini pohon bambu, pohon mangga ada depan sana kan. Nah, merasa kayak ada yang teriak-teriak sama ketawa-ketawa gitu, ketawanya cekikikan gitu. Pas bangun kebuka mata, ada yang nongkrong di situ di pohon mangga itu. Oh, itu sama apa? Sosoknya seperti apa? Nongkrong di situ main. Sama itunya, sama temennya ada di situ. Si nenek-nenek. Oh, nenek-nenek. Nenek-nenek penjaga kebun bambu itu. Nah, itu kan kakak baru bangun tuh, tiba-tiba ngeliat kayak gitu, apa yang kakak rasa tuh? Cuman ya, berarti dari tadi saya diliatin sama mereka ini.
dijagain sama mereka. Terus kebesokannya kakak cerita tuh ke kakak. Iya, aku bilangin, tahu nggak tadi malam nggak dibukain pintu, aku tidur depan sini. Kenapa tidurnya depan situ? Lah iya, bukannya dibukain pintu, orang nggak masuk, gimana mau tidur di dalam, malah tidur di luar aja. Terus aku bilang, suaranya ketawa kayak cekikikan gitu. Terus orangnya kayak lalu lalang aja di situ. Oh, banyak itu. Iya, kayak pasar gitu, Bun. Kayak pasar. Dia kayak orang apa ya, abis ada Hajatan. karena banyak tuh. Jadi lewat-lewat terus kayak gitu. iya, karena kan pas di belakang situ ada sungai, kali-kali kecil. Jadi tempatnya ini nyebrang. Banyak. Emang rumahnya daerah mana? Daerah mana itu? Dekat sini. Oh ya? Iya, pas dekat dari rumah itu, kali seberangnya ada semacam kuburan juga. Kuburan keramat atau kuburan umum? Umum. Kuburan umum. Terus di situ kan ada kali. Dekat dari situ juga kali. Kali besar gitu. Nggak besar juga sih, kecil. Oh ya Kak, itu tuh rumahnya di alamatnya mana gitu? Daerah mana, kan siapa tahu kita bisa nge-vlog mediumisasi di sana. Karena katanya boleh. kayaknya seru itu. Boleh. Saya tinggalnya di GDC. Oh, gitu. Dekat dari tempat sini juga sih. Oh, deket-deket sini. Dekat GDC, di belakang sini aja. Cuman berapa langkah aja ke belakang. Itu emang setiap malam rame kayak begitu atau Malam tertentu aja sih. Yang saya rasain pas yang waktu tidur di luar itu, kan kebetulan juga malam Jumat. Jadinya udah Pas pestanya mereka. lagi kondangannya mereka. Lagi kondangan. Oke, kembali lagi ke mati suri itu. Abis mati suri itu kakak punya kemampuan bisa ngelihat sosok pendamping nggak? Atau ini orang ada di sini atau enggak gitu? Atau mungkin lihat orang nih, orang ini yang baik atau jahat nih hatinya lah kayak gitu. Yang kalau mau ngelihat pendampingnya orang belum sampai ke situ. Tapi kalau untuk yang bilang orangnya baik apa enggak, bisa ya, bisa bedain orangnya ini yang baik, ini orangnya enggak baik, ditemenin. Bisa melihat aura nggak? Aura seseorang, warna apa gitu? Kalau aura sih juga belum sampai ke arah melihat aura. Cuman hanya bisa ngelihat orangnya, iya, Sama sosok makhluk-makhluk itu doang. iya. Cuman sampai di situ karena mati surinya kan cuman berapa jam, nggak sampai berhari-hari. Kalau berhari-hari mah mungkin udah udah bisa. Nanti dibimbing sama kami, kan dari Padepokan Sapu Daging. Insya Allah kita bimbing nanti dibuka biar kakak nanti bisa lebih melihat, lebih tahu tentang dunia spiritual. Siapa tahu kan nanti bisa menolong teman-teman atau mungkin saudara yang membutuhkan kayak gitu. Terus sesudah itu nih, kamu tanya apa ya? Ini kakak pernah nggak komunikasi sama yang nggak kelihatan? Pernah. Apa itu? Sama apa? Kalau yang seperti itu sih kayak dia seperti istilahnya kayak gimana ya, dia wujudnya kayak datang ke saya berwujud kayak manusia gitu, dalam bentukan cewek. Nah terus ini dia ngajak ngobrol. Nah ini ngobrolnya tuh apa, minta perkenalan atau apa, Minta tolong atau apa? Cuman dia cerita gimana apa sampai dia meninggal? iya, kayak prosesnya dia waktu dia mau meninggal itu dia gimana, dan penyebabnya dia meninggal itu apa.
Oh itu cerita semua sama kakak itu dia? Iya, dia bilangin ke saya waktu itu masih baru-baru habis itu sih mati suri. Ditemuin sama orang itu. Terus dia cerita itu dia meninggal begini-begini gitu. Iya. Dia nyebutin nama itu? Dia nggak mau namanya disebutin waktu itu. Cuman dia bilang aja cerita pas dia mau meninggal itu bagaimana prosesnya. Terus pada waktu kematiannya itu juga mengalami apa itu. Itu kenapa? Dia cerita nggak? Itu dia meninggalnya kenapa? Gitu. Cerita waktu itu dia bawa saya kayak ngajak ke tempatnya dia waktu baru ini. Dan waktu yang dia bawa saya ke tempat itu, saya lihat bukan kayak tahun yang sekarang ini, bukan tahun sekarang, tahun beberapa tahun yang lalu gitu, yang kayak zaman bahla lah. Oh di masa lalu gitu. Seperti itu dibawa ke teman-teman tempat habis pulang kuliah malam. Dan Kira-kira jam berapa itu? Kalau nggak salah waktu itu jam 10-an lah. 10 malam. Habis berbersih saya waktu itu, habis mandi apa segala. Tiba-tiba lagi rebahan gitu. Ada yang dateng ini. Dateng. Posisinya kakak sadar tuh? Iya. Habis itu kan masih rebahan. Udah dateng, duduk di samping. Kenalin dirinya. Udah tuh. Kamu lagi ini kan bisa ngeliat saya kan? Ya bisa. Kenapa? Kata aku gitu kan, kata bisa. Terus bilang, kamu pasti tahu kenapa saya di sini. Tempat kan itu tempat waktu itu tempat kos saya, rumah kos. Saya tinggal di situ. Dan dia datang ngomong, kamu tahu kan kalau saya yang sering di sini. Tahu, cuma nggak mau bilang kalau ada kamu. Oh jadi pas tempat kos-kosan kakak itu emang tempatnya dia sesudah meninggal? Iya. Dan dia bilang waktu itu dia masih istilahnya masih kayak gadis lah waktu itu, masih gadis. Terus dia ada kenalan cowok, ada temennya cowok dekat, teman dekatnya dia, dan bahkan udah kayak udah mau menikah lah waktu itu. Kalau dari pakaiannya dia sih kayak masih zaman dulu yang sarungan gitu. Dia yang kayak kemben. Terus udah itu dia bilang sama saya waktu itu dia mau ini sama teman laki-lakinya ini, udah mau menikah gitu kan. Tapi waktu dia udah mau menikah itu kayaknya ada keluarganya dari si perempuan ini nggak setuju, nggak boleh katanya. Dan pas si laki-lakinya ini udah ditungguin sama keluarganya yang perempuan yang nggak setuju. Pas dia udah mau datang kan, dikit lagi mau datang nih, ditemuin lah sama keluarga yang nggak setuju ini dari yang perempuan. Terus di bawah kayaknya dibunuh deh si cowok dibunuh. Dan waktu itu si cewek ini nggak tahu kalau cowoknya udah dibunuh sama keluarganya dia. Terus cowoknya kayak nggak terima dia diperlakuin kayak gitu. Terus ceweknya juga ini langsung kayak merasa tahu kalau cowoknya udah nggak ada. Iya, si ceweknya udah tahu. Terus dia bilang sama keluarganya, kenapa kamu ini bunuh dia? Kamu kira saya nggak tahu? Kamu nggak setuju? Kamu nggak senang kalau saya menikah sama dia? Terus ya udah. Nah, pas waktu itu si cewek ini udah tahu kalau keluarganya itu udah dibunuh, bunuh sama cowok ini kan. Dia nggak terima. Dia akhirnya bunuh diri cewek ini. Bunuh dirinya itu gimana? Dia bunuh diri dengan cara
nyemplungin dirinya ke kali. Oh. Waktu itu masih kali, tapi sekarang udah dibentuk jadi sumur tempat itu. Udah dijadiin sumur. Jadi waktu pas lagi nimba, dia ada di situ di samping. Itu sosoknya seperti apa sih? Entah cantik atau serem atau? Waktu dia datang sih mukanya cantik. Cewek rambut panjang gitu. Iya, rambutnya diikat samping. Oh. Orang zaman dulu kan Iya, gitu kan, diikat suka samping gini, iya, gitu. panjangnya segini, diikat, terus dia pakai kayak kemben. Udah waktu itu dia cerita lah, kayak gitu kejadian dia sampai meninggal. Terus waktu itu dia sempet ini juga ngomong ke saya, jangan sampai ada yang ngalamin kayak saya lagi. Kayak gitu. Emang itu kos-kosannya di daerah mana? Makassar. Makassar. Oh, Makassar. Waktu zaman kuliah. Iya. Masih kuliah. Iya Kak. Kalau di tanah Jawa ini pernah nggak ngalamin kayak gitu lagi? Didatengin makhluk kayak gitu. Oh, pernah. Pas masuk ke tahun berapa ya? Tahun kedua lah. Tahun kedua di sini, di tanah Jawa ini. Selama di sini. Dia ngedatangin saya waktu apa ya? Agak sorean sih, mau maghrib. Oh, maghrib itu nemunya di mana itu? Nemunya pas di rumah, lagi apa ya waktu itu? Iseng-iseng aja duduk depan teras gitu kan, santai. Nggak ngapa-ngapain. Kok tiba-tiba kayak berasa hawa-hawa dingin gitu kan. Terus ada yang perhatiin. Nggak lama dia datang gitu pelan-pelan. Sosoknya apa itu? Dia kakek-kakek. Kakek-kakek. Pakai baju apa? Entah zaman dulu atau? Kayaknya baju zaman dahulu. Karena dia pakai kayak apa ya, jurik itu ya, apa? Lurik ya? Oh, yang baju inian kayak gitu, kayak Jogja kayak gitu-gitu tuh. Yang garis-garis itu. Garis-garis coklat gitu. Iya. Terus dia agak-agak sepuh lah orangnya. Terus dia ada pesan atau apa? Dia ngomong apa gitu? Dia cuman bilang gini, kamu sesuaikan tempatmu di tempat yang pantas. Terus dia bilang gini juga waktu itu sama saya, di mana kaki dipijak, di situ bumi dijunjung. Itu aja yang dia bilang. Iya. Cuman saya mau bilang sama dia, maksudnya apa ya kak ya? Cuma waktu itu dia kayak langsung pergi gitu. Cuman itu doang pesennya, dia datang ngomong kayak gitu, langsung dia pergi lagi gitu. Langsung hilang. Kakak ada nggak apa ya, kayak apa ya, ngomongnya gimana ya kak ya? Kayak ada petunjuk, nggak sengaja ketemu orang kayak gitu, atau merasa kakak ini akan arahnya ke spiritual kayak gitu-gitu, atau mungkin kakak ini mau ketemu seseorang yang benar-benar bikin kakak tuh aku tertarik banget nih, atau aku mau ada sesuatu dia atau entah minta tolong entah apa kayak gitu. Pernah? Awal itu kan dulu kayak gimana ya waktu itu? Apa ya? Maksudnya kayak nggak sengaja gitu. Ngomong-ngomong sama si Mbak cantik ini. Ajak dia kan datang ke sini. Sama Bunda waktu itu kan. Oh, yang kakak katanya ngefans sama Kak Mancung. Ya pas aku datang, ya udah pas ketemu, pas pertama ketemu langsung kayaknya Bunda ini ada sesuatu deh. kayak dia di dalam batin nih ya Bun, kayak kamu harus deketin biar kamu bisa ini, siapa tahu nanti kamu ada
bisa lebih belajar lagi dari dia. Kayak gitu, kayak disuruh ngarahin ke sana. Ya, jadi Kak Vira ini itu sebenarnya kita nggak kenal ya, kita nggak kenal. Terus dia pernah DM kita, katanya ngefans sama Kakak Mancung. Bener. Terus kita tanya emang tinggal di mana gitu kan. Nah, dia bilang emang dia dari Makassar, terus tinggal di Depok. Nah, kebetulan kita juga di Depok. Nah, dia juga gini, boleh nggak Bun, aku tuh ketemu sama Kakak Mancung, aku tuh ngefans banget dari dulu, dari waktu masih sekolah ya. Masih sekolah, pas waktu baru main filmnya yang lagunya Maijah pengen kemana gitu kan. Jadi kita datengin dia, kita dari awal datengin situ. dia kebetulan di tempat kerja ini ya. Iya, Kita benar. datengin, kita ketemu, dan alhamdulillah ya sampai sekarang silaturahmi Akrab, kayak masih gitu. berjalan Iya. baik. Semoga silaturahminya kita ini bisa sampai panjang banget tuh. Amin. Sampai apa ya, sampai akhir hayat lah silaturahminya. Amin. Insyaallah. Nggak sampai di sini aja. Insyaallah. Oke, jadi perjalanannya Kak Vira ini sebenarnya, Kak Vira ini dari lahir udah ada bakat ya, bakat dari garis bakat di sini. Ditambah lagi pas setelah mati suri, baru tuh kakak mulai bisa melihat ngalamin gitu. Jadi itu emang perjalanan kakak untuk menuju ke spiritual. Jadi ya begitulah, seseorang itu kan kalau mau itu pasti diarahkan akan mengalami apa-apa kayak gitu kan. Nah ini emang udah jalan garisnya kakak. Ya insya Allah siapa tahu nanti kan kak kedepannya bisa ngebantu orang, kakak bisa disinilah menjati diri saya gitu untuk menjadi spiritual yang hakiki, bisa menolong orang sesama gitu. Oke teman-teman, makasih Kak udah mau cerita bareng. Kalian juga makasih udah dengerin cerita-cerita kita. Untuk selanjutnya kita mungkin akan ke vlog ke rumahnya Kak Vira yang tadi diceritain. Yang katanya ada banyak yang lalu Pasar setan ya namanya itu. Ada sih di rumah juga penunggunya. Oh, ini kayaknya lebih Makin seru. Apalagi di belakangnya ada makam ya katanya, sama kali. Wah. Sama kali. Pokoknya kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Bener.